Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Swadi Al-Waludin pada channel Buya Pasaman Timur di dalam Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, yang mana pada kesempatan kali ini kita sama-sama menyaksikan kembali acara mujakarah kita dengan Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana, yang pada saat ini beliau berketepatan ada di makomnya dan kita dapat bertemu dengan beliau. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Hadirin dan pemirsa serta jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami pun kehadiran salah satu jemaah murid dari negara Singapura yang kebetulan ingin lebih dekat dan lebih banyak menimba pemahaman kepada guru mursyid kita, yang mana rasa penasaran atau apapun yang terjadi pada diri beliau ini yang membawa beliau digerakkan oleh Allah sampai ke makom guru mursyid kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu Ibu Latifah Ros. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, alhamdulillah, terima kasih menerima kedatangan saya ke sini. Juga beri saya kesempatan untuk belajar dari Buya. Insyaallah. Ya. Jadi saya selama ini sebelum saya ke sini tuh saya selalu menonton video Buya di YouTube gitu kan. Pada saya itu subjek-subjeknya itu topik-topiknya kayak menarik, luar biasa, sebab saya tak pernah mendengar ya kupasan begini ya selama ini. Sebab saya sudah lama mencari guru makrifat, guru hakikat gitu. Jadi tak pernah saya dengar kupasan begini. Jadi saya menjadi penasaran gitu. Jadi mencari, mau lebih tahu macam mana ini keadaan. Jadi saya datang ke sini mau belajar lebih mendalam dari Buya. Pasal banyak soalan ya di pikiran saya gitu. Jadi pertama saya mau tahu perkara tajuk ini tauhid. Ya, tauhid ini bila saya menonton, saya mendapati ia merangkumi berbagai aspek kehidupan manusia ya. Bukan saja tauhid itu maknanya zikir Allah, dulu saya ingat begitu ya, mentauhidkan Allah aja. Tapi sebenarnya merangkumi macam-macam aspek kehidupan kita di dunia, di akhirat dan alam keliling kita. Macam mana Buya boleh mohon Buya terangkan lagi lebih jelas untuk saya. Terima kasih. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Indonesia. Mudah-mudahan kedatangannya membawa berkah kepada kita semua, kepada umat. Amin. Terutama saudara-saudara kita yang berada di Singapura. Insyaallah dengan adanya silaturahim begini mendapatkan manfaat ilmu bagi kita bersama. Amin. Berbicara soal Islam, ada hal-hal yang penting kita ketahui dulu. Dari 4 agama yang dikeluarkan dalam 4 kitab, agama ini adalah subjek iman. Tetapi dalam khusus Islam, kita melirik lebih jauh. Apa lebih jauhnya? Orang Islam itu tidak pernah masuk Islam seperti yang dikerjakan agama lain. Itu salah satu beda dulu. Nah, sebelum kita cerita panjangnya, orang Islam itu tak pernah baca syahadat. Dia lahir, diazankan, dikomatkan. Setelah itu mau meninggal baru kita disyahadatkan. Nah, ini menandakan Islam ini adalah agama kodrat, agama bawaan diri. Jadi sehingga kita enggak seperti agama lain. Kalau agama lain besar sedikit
langsung dibaptis atau apa, ibarat di Nasrani itu masuk Kristen di ini. Tapi kalau di Islam nggak ada. Nah, di sini kenapa terjadi begitu? Islam ini dalam Al-Quran ini adalah agamanya Allah. Konteksnya adalah ibadah. Nah, jadi kalau agama Allah itu semacam mana kita tidak bisa memiliki lambang. Islam ini tak ada lambang. Enggak seperti agama lain. Ada lambang salib, ada lambang patung, ada lambang apa, kita tidak bisa. Karena apa? Tauhid Islam ini adalah tauhid ilahiyah yang mana perbuatan manusia itu langsung kepada Allah. Jadi otomatis segala bentuk Islam, bentuk kegiatan Islam itu adalah sudah ada rumusnya. Islam ini agama yang sudah memiliki rumus. Contohnya apa? Tiang agama itu adalah solat, pedoman agama Al-Quran, dasar agama adalah Tuhan. Kita tak bisa lari lagi. Itu sudah rumus mutlak. Kita tak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, jadi kenapa ilmu tauhid ini mencakup kesemuanya? Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang berhubungan dengan Allah. Nah, ilmu tauhid ini adalah ilmu langsung, ilmu sahadah, yang mana manusia itu apapun perbuatan dia bisa menghubungkan perbuatannya kepada Allah. Contohnya dia mau makan, dia bisa kasih tahu Tuhan dia mau makan. Dia mau bersyukur, dia langsung kepada Allah bersyukur. Jadi apa saja kegiatan manusia itu adalah dikatakan adalah kegiatannya Allah. Jadi dia tuh langsung berterima kasih sama Allah. Nah, kenapa ilmu tauhid ini jaminan? Islam itu kan punya makom-makom ilmu. Artinya punya cara. Ada 4 cara. Pertama itu dikatakan cara syariat. Cara syariat ini orang hanya bekerja sesuai peraturan. Nah, yang kedua ada dinamakan cara hakikat. Nah, orang itu boleh belajar memaknai maksud dan tujuan daripada peraturan tadi. Nah, itu hakikat, dia wajib. Jadi umpamanya kita solat, kita tak hanya mengerjakan solat, tapi kita disuruh berpikir, apa makna yang kau kerjakan? Nah, itu kepintarannya orang Islam. Karena ajaran tauhid itu begitu. Kita tidak diajarkan seperti domba, hanya mengikuti peraturan tanpa tahu maksud. Nah, ketiga adalah tarekatnya. Bagaimana cara menjalankan? Itu diajarkan dalam Islam. Nah, setelah itu baru kita mengenal tujuannya. Kalau ini yang diperintahkan, tujuannya kan apa? Jadi sangat sempurna tauhid itu. Jadi tidak berhenti di satu jalan. Setelah kita kerjakan, sudah. Tidak. Satu pekerjaan di Islam dituntut untuk mengetahui maksud, tujuan. Itu sudah diajarkan. Makanya dia bisa luas. Nah, begitu. Ada yang bertanya takut hal lain. Nah, itu. Alhamdulillah, terima kasih Buya penerangannya. Jadi maksudnya kalau orang Islam tuh lahir dia tidak bersyahadah ya. Ya. Jadi bila dia sekarang ni jadi kapan dia harus bersyahadah, maksud saya, kalau dia tuh dilahirkan Islam? Ya. Kita bersahadat itu, orang Islam bersahadat maknanya tidak masuk Islam, yaitu mendalami ibadah itu sendiri. Syarat untuk menjalankan ibadah itu harus syahadat. Nah, di sini makanya dalam rukun Islam syahadat itu yang pertama. Nah, kalau kita tak tahu bagaimana cara menjalankan syahadat, kita tak tahu menjalankan solat. Makanya dia penting di atas rukun Islam, dia nomor 1 di atas. Nah, 1. Nah, yang kedua, kita tahu Islam itu kenapa artinya selamat. Nah, kenapa arti Islam itu selamat? Nah, kita lihat Islam itu dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab dinamakan din. Din itu adalah hurufnya 3.
Dihitung dari hijaiyah dal alif nun. Dal itu menggerakkan, alif itu Tuhan, nun itu kita manusia, nun ruh. Jadi bagaimana cara kita menuju Tuhan? Nah, inilah Islam. Bagaimana cara kita mendekati Allah? Jadi tidak hanya Islam ini sebuah agama sembahan, tapi kita disuruh memperjalankan diri kita dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh 4 tadi. Ada secara syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Nah, contohnya kita solat. Kita solat itu kita harus tahu macam mana caranya, maksud perbuatan takbir, apa yang kita angkat, dipanggil Allah itu di mana, terus dilipat tangan siapa yang mati dan kemana kita mengarah. Itu Islam pendalamannya. Nah, maka dikatakan apabila kita bisa menjalankan 4 perkara tadi, syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat, maka Islam itu maknanya selamat. Pertama, yauma wulidtu. Dia 3 perjalanan Islam tu. Yauma wulidtu. Yauma wulidtu itu diselamatkan kehidupan dunia kita. Tapi kalau kita tahu caranya, cara bersyariat, cara berhakikat, cara bertarikat, cara bermarifat. Nah, yang kedua itu yauma mumittu. Diselamatkan kematian kita. Sehingga kita husnul khatimah. Benar-benar mati dalam pangkuan ilahi. Nah, sakaratulnya tidak merasakan apa-apa. Bahkan nikmat paling besar itu sakaratul. Nah, yang ketiga itu adalah yauma absawaya, yaitu diselamatkan bertemu dengan Tuhan. Kalau kita taat kepada peraturan ajaran tadi. Tapi kalau Islam ini dijadikan sembahan, orang tu nggak bakal paham. Orang tu nggak bakal mengerti. Dia lihat Islam itu macam contoh kitab, ya, kitab kita tu. Semua agama mengaku kitab dia dari Allah. Tulisannya manusia. Masuk akal tak? Nah, yang kitab dari Allah, tulisan Allah. Ini banyak semua kitab mengaku ini kitab suci Tuhan. Tapi orang Inggris bisa bikin tulisan bahasa Inggris. Indonesia bikin kitab bahasa Indonesia. Dibawa orang luar negeri, dibawa lagi. Orang Arab bikin Arab. Semua negara bisa bikin tulis kitab. Tapi Al-Quran tak bisa. Dibawa orang Inggris tetap baca. Nah, dibawa seperti ini yang baca, ya kan? Dia tak bisa bahasa Indonesia. Tapi dia bawa Quran. Kita lihat, dia adalah India. Bahasa India enggak Al-Qurannya? Enggak bisa, tetap aja bahasa Allah. Itu tulisan Allah. Reading Allah, ya, membaca tulisan Allah. Nah, begitu. Itu salah satu kebenaran. Dan itu adalah bahasa bermakna. Hanya orang Islam yang paham bahasa makna Al-Quran. Kalau dia tidak Islam, dia tidak bisa. Nah, kalaupun dia Islam, dia tak bisa menjalankan 4 cara tadi. Syariat, hakikat, tarikat, marifat. Tak bisa menjalankan peraturan, tak tahu makna peraturan, tak bisa menjalankannya, dan tak tahu tujuannya ke mana. Ini Islam di diri dia tak berkembang. Makanya ada tingkat marifat, ada pandangan-pandangan. Pandangan itu ada basar, basirun, ada ainul basiroh, pandangan batin. Ini yang disebut orang marifat. Padahal batin dia yang bisa lihat. Nah, bagaimana cara batin melihat? Dia pelajari yang 4 tadi. Dia naikkan cara belajar dia. Dia pasti bisa. Terus yang kita lihat lagi. Islam kalau dilihat agama paling sibuk. Betul tak? Solat 5 kali. Zikir. Malam solat lagi. Mati anak enggak makan. Secara logika. Karena ibadah terus. Tapi rahasia Allah itu apa? Orang melihat itu agama paling sibuk. Padahal ini adalah agama paling mudah. Yang paling banyak kemudahan. Contoh orang
lagi di atas mobil. Dia tak bisa solat secara syariat. Mobil tak berhenti, orang azan, kita di jalan. Macam mana mau solat? Dari 4 pelajaran tadi, dia lari yang kedua. Hakikat. Nah, hakikat itu menjalankan dengan maksud. Dia jalankan dengan maksud. Melalui mata dia jalankan peraturannya. Kaki harus rapat, tangan harus rapat. Dia jalankan dengan pandangan dia. Kalau dia di jalan, Allah halalkan. Tapi kalau dia pemalas, tidur di rumah, nggak mau ke masjid, dia coba begitu, Allah haramkan. Berarti dia sudah berilmu. Nah, Islam tu diajarkan. Karena banyak keistimewaan, makanya Islam banyak dimanfaatkan orang. Kalau agama lain tak bisa dimanfaatkan, teroris apa, tak bisa. Islam bisa, karena dia banyak kemudahan dan dia ada rahsia-rahsia. Bisa bikin mencari tali emas, bisa bikin tambang, bisa tahu kadar batu bara itu berapa. Dari jauh dia tahu ini kadar batu bara sekian. Itu orang Islam. Kenapa? Dia banyak rahsia Allah di dalam tulisan Allah tadi. Nah, salah satu contoh itu Al-Quran kan ayat, betul tak? Nah, betul lah ayat. Nah, tapi kalau kita lihat Iqra, Iqra itu 3, turun 3. Suratul ayatul minal kitab. Namanya kauliyah. Kita cari tak ayat tak ada, tapi kauliyah ada. Kauliyah itu apa? Itu makna yang ada di dalam ayat itu yang diturunkan Iqra. Kalau yang berupa tulisan itu sudah dijabarkan di Mekah. Setelah dijabarkan. Tapi yang ayat sebetulnya ayat suci bukan tulisan. Ini yang dikatakan rahasia tadi. Itu hanya orang Islam yang berilmu yang tahu. Nah, makanya ada bahasa ma'rifat, hakikat. Karena ada pelajaran itu dalam Islam. Nah, jadi yang rugi orang yang menjadikan Islam seperti agama lain. Pergi ke gereja, ke pura atau ke perak, pulang tidur. Ada orang Islam yang itu. Pulang solat di masjid, dia pulang tidur. Pergi solat masjid, pulang tidur. Itu orang paling rugi. Karena dia tak tahu. Solat itu tempat pertemuan dengan Allah, dia tak faham. Karena dia tak punya ilmu. Karena dia tak tahu hakikat. Karena dia tahu tulisan. Nah, contoh sekarang, satu lagi. Ada orang Islam, dia tak tahu pengajian, dia tak tahu ma'rifat. Dia baca Quran, dia nangis. Betul tak? Apa yang terjadi antara dia dengan tulisan tu? Ini yang rahsia. Ada lagi tak pernah solat. Orang Islam tak pernah solat. Kalau dengar azan, hatinya bergetar. Dia sedih. Ada apa dengan ayat itu? Itu tak tertulis. Kan tak ada tulisan azan. Dia dengar, dia baca nangis. Ada yang tadi dia baca, dia nangis. Inilah rahasia. Islam tu agamanya Allah, bukan agama manusia. Di Al-Quran diakui wa adinul ifil innar wa inallah wal kitabi. Agama itu adalah milik Allah. Islam itu agamanya Allah. Tulisannya aja tulisan Allah. Ya kan? Nah, kira begitu. Jadi tauhid itu adalah berhubungan. Jadi cara kita berhubungan dengan Allah dengan ilmu-ilmu yang rahasia yang telah disiapkan oleh Allah. Jadi kita belajar bagaimana mendalamkan ilmu sehingga kita bisa mendapatkan kebisaan Allah itu pada diri kita. Jadi begitu. Jadi bukan ada istilah baru dalam Islam
sebetulnya kita belum tahu. Jadi kita tak faham dengan Islam. Kita faham Islam tu dari rumah ke masjid sama agama lain. Nah, tapi ingat, Islam bukan agama sembahan, tapi agama yang dibawa. Buktinya tadi, ya. Azan orang baru lahir diazankan, ya. Nah, terus kapan solatnya? Di mana dia solat? Padahal dia baru lahir. Padahal solat, tujuan azan solat. Tak ada tujuan azan untuk orang baru lahir. Nah, itu maksudnya apa? Orang tak fikir ke situ. Nah, terus ada lagi ke masjid. Orang azan di masjid. Ternyata orang solat. Nah, apa beda solat azan sama solat di rumah sakit? Di hospital istilahnya. Ya kan? Orang tu tak mau fikir ke situ. Kalau tak mau berfikir, orang tu tak punya doa. Kalau dia mau berfikir, pasti dia doa. Ya Allah, kasih tahulah aku, ya Allah, apa bedanya solat di azan di masjid tu sama rumah sakit? Orang rumah sakit, azan dia tak solat-solat. Dia orang baru lahir. Padahal waktu cuma 15 menit. Setelah azan, langsung uduk, komat 15 menit, Allahu Akbar. Itu bertahun-tahun dia tak solat. Orang baru lahir. Oh, dia macam maklum dah Buya, dia anak-anak. Tahu anak-anak ngapain solat? Kenapa diajankan? Tapi wajib dalam Islam. Itu ada rahsianya. Contoh, begitu ibu dia ke mana, lupa dia susukan anaknya, tiba-tiba keluar air susu anaknya. Oh, anakku mau nyusu, anak saya mau susu. Hebat, pintar, dari rumah dia baca sama bayi itu, keluar susu mak, dia hantar sama mama. Sekarang kita cari duit tak dapat-dapat. Macam mana tu? Kerana kita sudah habis kebisaan tadi, kena akal kita sudah kuat. Batin kita dah lemah. Islam tak manfaat. Jadi bukan tak ada ilmu dalam Islam, tak bisa manfaat. Kita dah tak bermanfaat. Akal kita sudah jadi batin. Akal yang atur kita hidup. Islam tak berbuat kutik lagi. Udah terserah kaulah, kata Islam. Tapi barang siapa yang taat kepada Islam, dia bisa jadi wali Allah. Ya kan? Bisa dia jadi wali Allah. Nah, makanya karena Islam itu hakikat, orang tu kalau tidak ketemu dengan ahlinya, dia tak tahu Islam. Jadi pesan saya, kalau ada tanya orang, teman-teman, saudara yang tanya tentang Islam, ketemulah dengan ahlinya. Kitab, wal ahlul kitab, ada ahli kitab. Zikir, ahlul zikra, ada ahlinya. Ma'rifat, ada arta ma'rifatul haq, ada orangnya. Jadi tak bisa dilihat dari luar. Islam ini agama yang turun dari Allah. Allah tak punya jasad. Jadi harus tahu hakikat Islam. Jadi macam itulah kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jadi kita tahu Islam tu agamanya Allah. Jadi kita tak samakan dengan agama sembahan. Itu saja. InsyaAllah. InsyaAllah Buya, terima kasih. InsyaAllah. Boleh saya tanya lagi satu soalan? Boleh, ya. insyaAllah. Buya, ni perkara gini ya. Bila kita pasal lahir diazankan. Lepas tu kita tidak bersyahadah sebab kita sudah dilahirkan Islam ya. Jadi dia gini ya. Saya fikir, jadi langsung kita tak bersyahadah, cuma waktu kita solat saja kita bersyahadah. Betul ya. Lepas tu saya fikir gini, dalam syahadah tu kita maknanya kita bersaksi, ya, bersaksi. Jadi kita hidup di zaman ini kan kita tak melihat Rasulullah. Ya. Jadi kapan kita tu bersaksi, maksudnya ya, bersaksi kita lihat macam mana tu? Jadi kita bersyahadah tu macam satu yang kita kira macam mengambil sumpah gitu kan. Tapi kenapa
kita mengambil sumpah sedangkan kita tak melihat, kita tak bersaksi ya. Saksi itu maknanya kita harus melihat. Jadi keadaan macam mana orang Islam sekarang semua, mereka bersyahadah, tapi zaman sekarang kita tak pernah lihat Rasulullah. Macam mana kita bersyahadah tu? Itu jadi tanya-tanya ya. Jadi saya pun ada tanya beberapa orang, kebanyakan orang pun tak bisa menjawab perkara ni macam ini ya. Tolong Buya mohon beri sedikit pencerahan. Ya. Terima kasih Buya. Ya, insyaAllah. Jadi orang yang tak bisa bersaksi itu adalah orang yang tak tahu dia siapa. Dia tahu dia lahir di rahim mak dia. Dia tak tahu. Dia tak tahu dia itu siapa sebetulnya. Allah katakan kalau manusia itu pewaris Nabi. Manusia itu pewaris Nabi. Kan? Jadi kalau kita punya Nabi itu dua, Islam Nabinya cuma dua yang pewaris. Pertama kita anak Adam, Nabi kita Adam. Nah, kalau kedua kita adalah punya Rasul, namanya Muhammad. Nah, jadi kalau kita dan kita punya Tuhan namanya Allah, betul tak? Nah, jadi macam mana menyaksikan Adam, Muhammad sama Allah? Kita baru lahir kemarin. Itu cerita orang keluar dari rahim mak dia. Kalau orang cerita bertuhan, tak begitu. Ada alat di diri dia untuk mendeteksi Adam itu siapa. Sampai mewujud pada sifat nyata bagi tubuh dia. Dan dia harus tahu macam mana Rasulullah, roh yang urusannya Allah tadi, jatuh kepada diri dia. Pewaris rohani namanya. Dia lihat rohaninya untuk mendapatkan pensaksian Muhammad. Nah, yang ketiga, dia punya nyawa tak nampak warnanya. Nah, ini adalah warisan batin dari Allah. Inilah dalam Al-Quran Alif Lam Mim. Perkara manusia, perkara Adam, perkara Muhammad, perkara Allah. Nah, lambang Al-Quran itu adalah lambang kita. Alif lambangnya Allah, nyawa pada diri. Lam lambangnya jasad pada diri. Mim lambangnya umat, rohani kita, insan kita. Nah, insan tahu insan kan? Nah, jadi semua tu sudah ada di kita. Kita ini adalah maujudnya Allah. Untuk mencari Allah, Allah siapkan alat di diri kita. Jadi kalau ingin bersaksi, maka kita belajar dulu mengkaji diri. Nah, kita kaji diri dulu. Diri siapa? Dikaji nyawa, kita pasti cari Tuhan. Dikaji rohani, kita ketemu Muhammad. Dikaji jasmani, kita ketemu Adam. Jadi kalau kita duduk bertiga, ada Adam, ada Muhammad, ada Allah, di antara yang tiga siapa yang bersaksi? Pastilah Adam. Ya kan? Karena di dalam syahadat tak ada Nabi Adam. Nah, maka Nabi Adam lah yang bercerita. Aku bersaksi. Tak ada Tuhan selain Allah. Dia lihatlah nyawa dia. Dia kaji nyawa tu ke dalam. Pasti dia ketemu Allah. Dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Dia lihatlah insan dia. Nah, itulah tauhid. Tak ada ilmu tauhid, dia tak tahu mana jalan untuk menemui Allah. Nah, itulah kodrat tadi ya. Jadi orang yang bersaksi itu adalah orang yang tahu dengan kaji diri dia. Kalau dia tak tahu dikaji diri dia, dia sebetulnya sama. Yang bersaksi tak tahu siapa yang bersaksi, yang dibaca juga tak tahu apa yang disaksikan. Nah kan? Nah, di sinilah alat kita berwaris Adam bersifat nurani pada jasad, ya kan? Nah, nuraninya Adam lah menghidupkan semua ruh di bumi ini. Dikasih pinjam lah sama Muhammad karena Muhammad tidak nur. Ya? Berwaris Muhammad asalnya zat Allah pada diri dia. Asal Rasul itu adalah dari zat Allah. Diwariskannya lah ke kita. Adalah kita rohani. Inilah kehidupan kita dinamakan insan. Nah, berwaris Allah kepada nyawa kita bernama batin. Di situlah Allah menyembunyikan rahasia dia.
Jadi orang ingin tahu macam mana syahadat, dia harus tahu dulu di dia siapa. Nah ini makanya agama Allah. Agama Allah itu konteksnya, dasar objeknya manusia. Kalau kita kaji agama, berakhir ke objek manusia. Kalau kita bahas manusia, objeknya adalah Tuhan. Tak agama yang ketemu Tuhan. Nah macam itulah kira-kira. Nah, jadi kenapa dia tak bersyahadat lagi? Kerana syahadat itu banyak maknanya di dalam. Itu. Syahadat menyatukan syahadah langsung ahad kepada yang satu. Nah itu solat. Macam mana kita menyatukan diri kita langsung kepada Allah? Iyalah siapa ketemu Allah mati dululah kata orang kan. Nah iyalah solat juga bisa mati. Qabla mutu anta mutu. Mati dia. Ya kan? Tapi tahu caranya. Ilmu yang 4 tadi makom. Syariat, hakikat, tarikat, marifat. Nah jadi dia ada batas tu. Nah, zahirnya Allah bekerja pada jasad namanya amaliyah. Batinnya Allah bekerja pada rohani namanya ibadah. Itulah amal ibadah. Beramal jasad, beribadah rohani. Jadi jangan salah kita pasang. Kalau salah kita pasang ya tak ketemulah. Nah macam itulah kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Habis? Nah sudah. Makasih Buya, sementara dulu. Makasih. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan sudah bisa lah sebar luas ke umat lah. Karena sebetulnya kerana tak ada aja yang membimbing. Kalau ada yang bimbing, semua orang akan bisa. Islam tu agama paling mudah. Tapi jangan ditengok Kalau ditengok agama Islam tu paling susah. Tapi kalau dikerjakan agama Islam paling mudah. Macam itulah. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hadirin pemirsa dan jemaah sekalian yang sama-sama menyaksikan channel Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Marifatullah. Demikianlah tadi tanya jawab antara saudara kita dari negeri Singapura yang sengaja memang dalam hal ini ingin banyak menanyakan perihal tentang Islam itu sendiri. Dan alhamdulillah seperti tadi yang kita sama-sama saksikan mengenai apa yang dijabarkan oleh mursyid kita, seperti apakah itu Islam dan bagaimanakah yang sesungguhnya, mengapa seorang yang sudah berislam itu sendiri tidak disahadatkan. Pada hakikatnya bahwasanya syahadat itu sendiri sudah kodrat dari diri seorang muslim itu sendiri. Mungkin acara muzakarah yang pada kesempatan kali ini dihadiri oleh tamu dari saudara kita juga yang di Singapura cukup sekian. Namun seperti biasa kita mendengarkan kembali nasihat dan petua dari guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana yang akan nanti kita jadikan sebagai pedoman dalam rangka kita thalabul ilmi dan menghadapi kehidupan di dunia ini. Mohon petunjuknya Buya. Ya insyaallah. Jadi saya hanya menyampaikan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap yang sudah mengaku muslim wajiblah menuntut ilmu. Kenapa? Karena fa'kulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amallahu mardudatullah tubalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu la tuhbalu, tidak diterimakan, tidak diterima dan dikembalikan. Nah, kalau sudah tahu begitu, ya sudah kita belajar. Insyaallah. Nah, jadi tak ada alasan lagi. Ya. Benar. Nah, kecuali hadis tak ada. Hadis sudah ada, kenapa tak belajar? Insyaallah. Tahu rambut panjang, kenapa tak potong? Benar. Nah, itulah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi demikianlah hadirin pemirsa para jemaah sekalian yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Marifatullah. Yang tadi nasihat dari guru mursyid kita sampaikan, semoga ini memicu kita untuk selalu belajar dan belajar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam rangka menjalankan ibadah-ibadah yang hak kepada Allah.
Jadi demikianlah acara kita pada kali ini, Mujakarah beserta Guru Mursyid. Saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suwadi Al-Walidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.